Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman semua, kita melanjutkan ya dari episode yang pertama membahas tentang biografi Muhammad Al-Fatih. Sekarang kita melaju ke episode yang kedua tentang nubuah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, penaklukan Konstantinopel bukan semata-mata karena kekuatan yang dimiliki oleh pasukan yang menaklukkannya, tetapi penaklukan Konstantinopel itu adalah buah dari visi atau nubuah Nabi Muhammad SAW 627 Masehi lalu, pada saat berkecamuknya perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang Ahzab adalah perang di mana 10.000 pasukan konfederasi gabungan Ahzab ya, golongan-golongan bersatu yang dipimpin oleh Abu Sufyan, pembesar kaum Quraisy, untuk menyerang Madinah, membunuh Nabi Muhammad dan menghancurkan Islam. Tantangan terberat para muslimin pada saat itu, ditambah dengan cuaca yang ekstrim dan suhu yang sangat tinggi, menjadi tantangan terbesar pula untuk mempertahankan agama Allah. Lalu teman-teman semua, apa yang dinubuahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni qala Rasulullah SAW, la tuftahanna al-Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jais dalika jais. Bahwa sesungguhnya yang menaklukkan kota Konstantinopel itu akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin, dan pasukan di bawah komandonya adalah sebaik-baiknya pasukan. Masya Allah. Dilanjutkan dari Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah, kota manakah yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, kota Romawi atau kota Heraklius? Lalu Rasulullah SAW bersabda, Madinatu Herakla tuftahu awalan. Sesungguhnya kota Heraklius lah yang akan ditaklukkan terlebih dahulu. Teman-teman semua, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Ya, dengan begitu, dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, banyak sekali sahabat-sahabat yang semangat, banyak sekali sahabat-sahabat yang termotivasi. Tapi banyak pula para kaum Yahudi dan para kaum munafikin berkata, lah, nabimu itu aneh, saya heran. Konstantinopel itu kota yang besar. Konstantinopel itu adalah mempunyai banyak sekali alat perang yang canggih, pasukannya kuat, bentengnya tebal. Ya. Lah kita aja belum pernah melihat secara langsung Konstantinopel, ya. Kita aja belum pernah ke sana, ke Konstantinopel. Sekarang lagi berkecamuknya perang Ahzab, kita ini masih selamat. Syukur-syukur kita masih selamat. Lah, kok udah bahas tentang penaklukan ke Konstantinopel? Ujar kaum Yahudi dan para kaum munafikin. Tetapi berbeda dengan para sahabat yang meyakini sepenuhnya apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mundur 5-6 tahun sebelumnya, pada saat Nabi Muhammad beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah. Pada saat itu sedang tersiar berita yang sedang viral, yaitu tentang peperangan antara kaum Romawi dan kaum Persia. Nah, ini dua bangsa besar ya. Kalau kita berbicara dengan dunia zaman dahulu, itu cuma ada dua, antara Romawi dan Persia. Nggak ada Amerika, nggak ada Cina, nggak ada Rusia. Nah, Indonesia juga, apalagi Indonesia ya, belum ada. Pada saat itu akan terjadi peperangan besar. Lalu sahabat kepo nih, sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Baginda, siapa yang akan memenangkan pertandingan atau peperangan ini? Baginda tidak menjawab, tapi Allah langsung yang menjawab pada surah Ar-Rum yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Bahwa sesungguhnya akan ditaklukkan orang-orang Romawi itu. Nah, setelah ditaklukkan itu, setelah kalah bangsa Romawi, maka bangsa Romawi akan menang kembali. Benar, ketika peperangan pertama pada 622 Masehi, bangsa Romawi itu bangsa Persia itu memenangkan peperangan. 7 tahun setelahnya,
bangsa Romawi berhasil mengalahkan Persia dan membawa kembali salib suci yang dipimpin oleh Kaisar Heraklius pada saat itu. Kaisar Heraklius adalah kaisar yang sangat berintelektual tinggi, wawasannya luas, ahli strategi dalam peperangan. Setelah ia memenangkan peperangan melawan Persia, ia menaruh salib suci di atas makam Kudus, kemudian ia berdoa dan bangkit. Tiba-tiba ketika bangkit, ia menerima stafnya datang ke dia membawa surat. Ternyata surat ini dari Nabi Muhammad SAW. Lantas ia baca, dan apa isi suratnya ya? Saya bacakan ya. Takutnya salah. Kalau salah nanti suratnya dari saya, bukan dari Nabi Muhammad. Ya, surat ini berisikan dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius, pemimpin Romawi. Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Maka sesungguhnya aku menyuruh engkau dengan seruan Islam. Aslim taslam. Maka berislamlah engkau, akan diberikan 2 pahala. Tetapi bila engkau tidak berpaling dosa untuk engkau atas perbuatan orang-orang Eropa. Ya, dosa untuk engkau atas perbuatan orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa itu kebiasaannya zaman dulu adalah bermaksiat, berzina, mabuk-mabukan, ya, perampok. Itu dosanya akan ditanggung oleh Heraklius jikalau tidak masuk Islam. Setelah menerima surat dari Baginda, Heraklius kaget dan bertanya, siapa ini? Berani-beraninya orang ini yang mengaku nabi mengajakku ke dalam Islam, pindah dari agama sebelumku, punya kekuatan apa dia? Tetapi surat itu tidak dirobek oleh Heraklius. Seperti halnya ketika Nabi memberikan surat kepada Kisroh, Raja Persia. Saat itu ketika Nabi mengajak dakwah dengan suratnya, Raja Persia langsung merobeknya. Lalu Nabi berkata bahwasanya kerajaanmu akan Allah robek-robek seperti halnya engkau merobek-robek ajakan dakwahku. Ternyata benar, kaum Persia, orang-orang Persia, kerajaan Persia runtuh dan kalah ketika perang melawan Romawi. Ketika Heraklius telah menerima surat dari Nabi dan membacanya, kemudian ia penasaran, siapa sih Muhammad ini? Lalu ia menyuruh kepada pengawal-pengawalnya untuk mencari tahu siapa Muhammad dengan mendatangkan atau mengumpulkan seluruh orang-orang Arab yang berdagang di daerahnya, di Al-Quds pada saat itu. Ia mengumpulkan orang-orang Arab dan bertemulah dengan Abu Sofyan pada saat itu yang sedang melakukan perdagangan. Abu Sofyan diajak diskusi oleh Heraklius. Kurang lebih isi diskusinya seperti ini. Ya, saat itu Heraklius berdiskusi dengan Abu Sofyan tentang Nabi Muhammad SAW. Heraklius bertanya kepada Abu Sofyan. Heraklius bertanya, siapa yang paling dekat hubungannya dengan keluarga Nabi, dengan keluarga Muhammad pada saat? Abu Sofyan berkata, aku yang paling dekat dengan dia. Heraklius bertanya, bagaimanakah kedudukan nasabnya di tengah-tengah kalian? Abu Sofyan berkata, dia adalah keturunan paling baik dan dari para bangsawan. Heraklius bertanya, apakah ada orang lain yang menyebarkan agama Islam sebelumnya? Abu Sofyan berkata, tidak ada. Dia orang pertama dalam menyebarkan Islam. Heraklius bertanya, bapaknya raja bukan? Abu Sofyan jawab, tidak, bapaknya bukan raja. Heraklius bertanya kembali, apakah yang mengikuti Muhammad orang-orang terpandang atau orang-orang miskin? Abu Sofyan berkata, kebanyakan orang-orang rendah, orang-orang miskin. Heraklius bertanya, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Abu Sofyan jawab, bertambah. Kemudian, apakah ada orang yang murtad atau keluar dari Islam? Abu Sofyan berkata, tidak pernah. Heraklius bertanya, apakah pernah berdusta dan berbuat curang? Abu Sofyan berkata, enggak pernah. Heraklius bertanya, apakah kamu memerangi Muhammad? Siapa yang menang? Abu Sofyan berkata, iya, kadang kami yang menang, kadang pasukan Muhammad yang menang. Heraklius bertanya, apa yang diperintahkan kepada kalian? Abu Sofyan menjawab, sembahlah Allah, tinggalkanlah nenek moyang. Kalau ada yang salah, sholat, tunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan, dan menyambung silaturahmi. Lalu, setelah beberapa pertanyaan dilontarkan kepada Abu Sofyan, Heraklius berdiskusi dengan para
penasehatnya dan berkata, seandainya apa yang engkau katakan itu benar, sebentar lagi dia akan menguasai kerajaan yang ada di kakiku ini. Dan dilanjutkan oleh kata-katanya bahwasanya jikalau ia ada di dekatku saat ini, akan kubasuh kakinya dan aku akan mengikuti apa yang dia bawa, agama Islam. Setelah berdiskusi dengan para menterinya, Heraklius mengenai pindahnya agama, akhirnya para menterinya tidak menyetujui bahasanya kalau Heraklius ingin berpindah agama. Teman-teman semua, Heraklius adalah orang yang berwawasan tinggi. Ia tidak meremehkan segala sesuatu, ya. Dari surat Nabi Muhammad yang ia baca pun, ia langsung selidiki. Ia langsung cari tahu tentang keberadaan Nabi Muhammad. Ternyata benar, dia meyakini bahwasanya Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Jadi apa kesimpulannya teman-teman? Sabda Nabi, nubuah Nabi SAW yang dikatakan, yang disabdakan oleh Nabi 627 Masehi ketika berkecamuknya perang Khandaq itu adalah benar terjadi dan dibuktikan oleh seorang pemuda yang gagah perkasa, kuat imannya, bernama Muhammad Al-Fatih. Tapi sesungguhnya ketika Nabi telah mengeluarkan sabda ini, banyak sekali yang termotivasi. Para sahabat setelahnya termotivasi. Banyak sekali yang merencanakan untuk menyerang Konstantinopel. Para tabi'in juga termotivasi ingin mewujudkan nubuah Nabi. Banyak para tabi'in ingin sekali menaklukkan Konstantinopel. Banyak sekali orang-orang yang lahir setelahnya ingin membuktikan nubuah Nabi Muhammad SAW. Tetapi 800 tahun setelahnya baru terbukti oleh seorang pemuda yang gagah perkasa, adil bijaksana, dan kuat imannya bernama Muhammad Al-Fatih. Teman-teman, semoga bisa kita ambil pelajarannya dan kesimpulannya. Insya Allah akan ada video selanjutnya mengenai Muhammad Al-Fatih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.